من الموت أبدا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة بشفاعة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita, khusus nikmat iman Islam kita sehat walafiat sehingga dengan itu kita masih diizinkan Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Tafsir Al-Baghawi terakhir pada surah Al-Baqarah ayat 211. Sekarang kita masuk kepada ayat 212. Itu firman Allah Taala, "A'udzu billahi zuyyina lil ladzina kafaru al-hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Zuyyina lil ladzina kafaru, sungguh ini telah diperhiaskan bagi orang-orang kafir kehidupan dunia itu. Telah diperhiaskan atau diperbagus di mata orang-orang kafir oleh setan itu tentang kehidupan dunia sehingga terasa indah dalam pandangan orang kafir. Wa yaskhuruna minal ladzina amanu, dan mereka orang kafir itu menghinakan orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir itu menghinakan orang-orang yang beriman. Walau yang dikatakan yaskhuruna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumul qiyamah, padahal orang-orang yang bertakwa itu nanti di hari kiamat akan berada di atas mereka dan berada di atas orang-orang kafir itu nanti pada hari kiamat. Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab, Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa ada hitungan. Dikatakan sunnah lil ladzina kafaru, diperhiaskan bagi orang-orang kafir al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Perhiasan bagi orang-orang kafir itu kehidupan dunia. Jadi al-aktsarun ala anna al-muzayyin huwa Allah Ta'ala. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan yang memperhiaskan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tazyin, penghiasan kehidupan dunia itu hakikatnya dari Allah Ta'ala. Fa innahu wa annahu khalaqal asya'. Sebab Allah itu menciptakan segala sesuatu yang bagus, al-hasanah wal manazirul ajibah. Allah menciptakan manazir, pemandangan yang ajibah, yang menakjubkan. Fanadharul khalqu ilaiha, maka makhluk memandang kepada asya', kepada segala sesuatu yang bagus itu tadi, bi aktsar min qadriha, melebihi daripada kadarnya. Fa a'jabahum husnuha, maka kebagusan segala sesuatu itu tadi membuat mereka takjub. Jadi mereka memandang segala sesuatu yang bagus yang Allah ciptakan dengan sempurna itu mereka pandang dengan berlebihan, sehingga mereka terpukau dengan ciptaan Allah, lupa kepada Sang Penciptanya. Mereka hanya terpaku pada ciptaan Allah SWT, kebagusan ciptaan Allah, lupa kepada yang menciptakan. Itu maknanya ini mereka memandang kepada yang diciptakan oleh Allah itu melebihi dari kadarnya, sehingga mereka takjub akan kebagusan itu tadi. Fafutinu biha, maka mereka pun terkena fitnah, ujian dengannya, dengan asya', dengan segala sesuatu yang menakjubkan tadi. Qala Zajjaj, sedangkan Az-Zajjaj mengatakan zayyana lahum syaitan, yang memperhiaskan di situ adalah syaitan. Yang memperhiaskan itu membuat segala sesuatu menjadi bagus itu adalah syaitan.
Qila nazalat fi hadhil ayah, nazalat hadhil ayah fi musyrikil Arab. Dikatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang musyrikin Arab. Seperti Abi Jahal dan Ashabih dan para teman-temannya. Ini mereka kanu yatana'amuna bima basatallahu fid dunya. Mereka bernikmat-nikmat dengan apa yang Allah hamparkan bagi mereka di dunia, minal mal berupa harta. Wa yukadzibuna bil ma'ad, dan mereka mendustakan hari berbangkit, tempat kembali. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka justru menghina orang-orang yang beriman. Ini orang-orang fakir dari antara para sahabat mereka hina. Ayastahzi'una bil fuqara'i minal mu'minin, ini mereka mengejek orang-orang fakir dari kalangan orang mukmin. Karena menganggap mereka itulah orang yang mulia di sisi Allah dengan bukti mereka diberi harta yang banyak. Jadi standar mereka itu hanya dunia. Oleh Ibnu Abbas berkata, arada bil ladzina amanu, yang dimaksud orang yang beriman di situ adalah Abdullah bin Mas'ud wa Ammar bin Yasir wa Suhaiban wa Bilalan wa Khubbaban wa amsalahum. Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Suhaib, Bilal, Khubbab bin al-Arab, wa amsalahum, dan macam-macam. Dan semisal mereka, orang-orang semisal mereka yang merupakan orang-orang yang lemah dari kalangan orang muslimin. Itu yang mereka hina karena kefakiran mereka, karena ukuran mereka hanya harta. Ini pola pikir orang-orang musyrik, orang kafir, hanya mengukur orang itu berdasarkan hartanya, sehingga mereka menganggap hina. Kalau Muqatil berpendapat nazalat bil munafikin, ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang munafik. Itu Abdullah bin Ubay wa ashabuh dan teman-temannya. Kanu yatana'amuna fid dunya, mereka bernikmat-nikmat dalam dunia. Wa yaskharun min du'afa'il mu'minin, mereka menghina daripada orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah dari kalangan mukminin. Wa fuqara'il muhajirin, dan orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Wa yaquluna, dan mereka sama-sama berkata, orang-orang munafik tadi berkata, unzuru ila haula, lihatlah kalian kepada mereka itu. Alladzina yas'umu Muhammadun annahu yaghlib bihim, yang mana Muhammad menyangka bahwa Muhammad itu yaghlib, mendapat kemenangan karena mereka. Dan Rasulullah bersabda, hal tunsuruna wa turzaquna illa bi du'afaikum, kalian itu akan ditolong dan diberi rezeki karena berkat orang-orang yang lemah di antara mereka. Lihatlah mereka itu, kata orang munafik. Orang-orang yang lemah itu, yang fakir itu, yang Muhammad menyangka bahwa kita ini, atau bahwa dia mendapat kemenangan karena berkat orang-orang yang lemah itu. Pokoknya sedangkan Ato berpendapat nazalat, ayat ini turun berkenaan dengan firu asail Yahud, kepala-kepala Yahudi, min Bani Quraidah, daripada Bani Quraidah, wan Nadir, dan dari Bani Nadir, Bani Qainuqa juga Yahudi dari Bani Qainuqa, saharu min fuqara'il muhajirin, yang mana mereka ada yu'tihim amwalan, jadi mereka menyihir daripada fuqara'il muhajirin, dan mereka memberi janji, membuat janji kepada mereka bahwa Allah ayu'tihum amwala Bani Quraidah wa Nadir bi qital wa yaskuruna alladzina amanu li faqrihim. Atau mereka sakhiru, ya, bukan sakhiru min fuqara'il muhajirin, mereka menghina orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Menghina daripada orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Sakhiru min fuqara'il muhajirin. Fa wa'adahumullah ayyutiyahum amwala Bani Quraidah wa Nadir bi qital, maka Allah memberi janji kepada fuqara muhajirin ini, memberi janji bahwa nanti di satu saat itu, dan terbukti beberapa tahun setelah itu kejadian itu, Yahudi yang tadi menghina itu diusir oleh Rasulullah dan keadaan terhina dari kota Madinah. Ini janji Allah. Maka Allah memberi janji kepada fuqara muhajirin, Allah akan memberikan mereka fuqara muhajirin hartanya Bani Quraidah dan Bani Nadir yang tadi menghina mereka itu. Bukan kita tanpa peperangan.
Wa yaskhuruna minal ladzina amanu li faqrihim, dan mereka orang-orang Yahudi ini menghina orang-orang beriman karena kefakiran mereka. Walladzina taqaw, padahal orang yang bertakwa, yakni haula orang-orang fakir itu orang yang bertakwa tadi. Walaupun fakir, mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Itu hakikatnya fawqahum yaumul qiyamah. Hakikatnya orang yang bertakwa itu derajatnya di atas mereka pada hari kiamat. Sebab derajat orang itu di sisi Allah bergantung pada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan pada kekayaan, bukan pada harta. Maka Allah katakan waladzina taqaw fawqahum yaumul qiyamah, orang yang bertakwa itu akan berada di atas mereka. Orang-orang yang kafir tadi pada hari kiamat, dan fi a'la illiyin, sebab mereka orang bertakwa berada di a'la illiyin, paling tingginya daripada illiyin, daripada tempat yang luhur. Wa fi asfali sabilin, sedangkan mereka berada di paling rendahnya dari sabilin, tempat-tempat yang rendah. Nah, situ Imam Baghawi meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Akhbarana Abu Sa'id Abdullah bin Ahmad Al-Tahiri, akhbarana Jati Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Bazzar, akhbarana Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Azabiri, akhbarana Ishaq At-Tiri, akhbarana Abdul Razak, akhbarana Ma'mar an Sulaiman Tamimi an Abi Uthman Nahdi an Usama bin Zaid qala qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda SAW, waqaftu ala babil jannah, kata Rasulullah, saya pernah berdiri di pintu surga. Fara'aitu aktsara ahliya al-masakin, maka saya lihat kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang miskin. Waqaftu ala babin nar, dan saya berdiri di pintu neraka. Fara'aitu aktsara ahliya nisa, dan saya lihat paling banyak penghuni neraka itu adalah wanita. Wa idza ahlul jiddi mahbusun, atau ahlul jaddi mahbusun, sedangkan orang yang memiliki kekayaan atau kemuliaan itu mahbusun, mereka tertahan tidak masuk surga dulu, mereka tertahan dengan hisab karena banyaknya kekayaan mereka. Illa man kana minhum min ahli nar, kecuali siapa-siapa yang di antara mereka termasuk ahli nar, faqad umira bihi ila nar, maka sungguh telah diperintahkan kepada api neraka. Ini supaya dipercepat siksanya. Dan kalau yang mau masuk surga ditahan dulu dengan hisab yang panjang sehingga tidak masuk surga dulu. Tapi yang memang calon neraka sudah dipercepat lagi pada neraka. Karena keenakan kalau dia tambah ditahan itu kalau dari neraka. Maka di situ kemudian Imam Baghawi meriwayatkan juga hadis dari dengan sanadnya Abdul Wahid bin Ahmad Al-Mali, Abu Ahmad bin Abdullah Nu'aim, Abu Muhammad bin Yusuf, Abu Muhammad bin Ismail Al-Hadatsani Sa'd bin Ibrahim, Hadatsani Abu Hazim bin Abi Hazim, an Abi Ansar bin Sa'id As-Sa'idi annahu qala, Rasulullah berkata, marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lewat satu orang kepada Rasulullah SAW di satu kali. Faqala li rajulin indahu jalisin, maka orang itu berkata kepada seseorang yang ada di dekatnya, yang sedang duduk, orang yang sedang duduk di dekatnya, ma ra'yuka fi hadza? Faqala li rajulin indahu jalis, maka orang ini berkata, Rasul bersabda kepada seorang yang duduk di dekatnya. Jadi ada orang lewat di majelisnya Rasul SAW, maka Rasul bersabda kepada orang yang ada di dekat beliau, ma ra'yuka fi hadza? Apa pendapatmu tentang orang ini? Apa pendapatmu tentang orang ini? Orang yang lewat ini barusan. Kemudian faqala rajulun, maka berkata si orang yang di dekat Rasul tadi, rajulun min asyrafin nas, ini orang termasuk orang yang paling mulia, orang yang paling mulia. Min asyrafin nas hadza wallahi hariyun in khataba ayyunkah, orang ini demi Allah pantas kalau dia meminang anak orang pasti dia akan dinikahkan. Karena melihat orang itu lewat dengan gagahnya, dengan kendaraan yang bagus, dengan baju yang bagus, maka Rasul bertanya kepada orang itu, kepada orang yang di dekat beliau, di mana orang itu? Menurut pendapat orang yang lewat tadi dengan kendaraan yang bagus, dengan macam-macam. Maka dijawab, orang ini orang yang mulia, dia pasti kalau meminang anaknya orang pasti akan dinikahkan. Karena orang melihat casing. Wa in syafai yusyafa, kalau dia meminta syafaat dia pasti akan diberi syafaat. Karena dia meminta, kalau dia meminta pada orang lain pertolongan dia akan ditolong, akan dikabulkan syafaatnya oleh orang.
Qala fasakata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah diam. Summa marra rajulun akhar, kemudian lewat laki-laki yang lain di hadapan majelisnya Rasulullah SAW. Ya. Rupanya ini orang fakir yang lewat, lain dengan yang tadi. Tadi lewat dengan gagahnya dengan ini orang fakir lewat di depan majelisnya Rasulullah SAW. Maka akhirnya Rasul bilang kepada orang yang duduk di sebelah beliau, "Ma ra'yuka fi hadza?" Apa pendapatmu tentang orang ini? Pokoknya ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Ya Rasulullah, ini orang fakir dari kalangan orang muslim. Hadza hariyun in khataba alla yunkah. Orang ini pantas seandainya dia melamar anaknya orang tidak akan dinikahkan. Fa in syafa'a la yusyaffa. Kalaupun dia diberi syafaat, meminta syafaat, dia tidak akan diberi pertolongan syafaat oleh orang. Misalnya dia minta syafaat, maksudnya minta tolong untuk hajat, sesuatu hajat, orang tidak akan menggubris dia. Wa in qala la yusma an la yusma. Dan kalau dia berucap, dia orang tidak bakal dengar ucapannya orang ini karena dia miskin. Maka di qauli sahabat la yusma li qauli, tidak akan didengar ucapannya. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Orang yang ini yang barusan yang fakir itu lebih baik daripada sepenuh bumi dari orang yang tadi, orang yang awal tadi, yang kaya, yang dengan kesombongannya dan sebagainya. Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Artinya penilaian kita itu bukan, atau penilaian di mata Allah itu bukan seperti penilaian kita. Kita hanya menilai orang dari casing tadi. Sedangkan orang dekat atau tidak dengan Allah itu nilainya adalah takwa. Sedangkan takwa itu ada di hati, kata Rasulullah. Sehingga sulit melihat orang itu mana yang dekat dengan Allah, mana yang jauh dari Allah, itu kan hatinya. Karena takwa itu sumbernya di kata Rasulullah, takwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Rasulullah. Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa ada hitungan. Qala Ibnu Abbas berkata, yakni katsiran bighairi miqdar. Jadi banyak tanpa ada hitungan, tanpa ada ketentuannya. Lianna kullu ma dakhala alaihi hisab wa qalil. Sebab segala yang masuk, yang apa-apa yang masuk kepadanya hitungan, berarti itu sedikit. Sesuatu yang masih bisa dihitung, itu berarti sedikit. Kalau tanpa hitungan berarti itu banyak. Wa qalil yuridu yuwassa alaman yasha. Maksudnya Allah itu meluaskan kepada siapa yang Dia kehendaki, wa yabsutu liman yasha min ibadihi. Allah menghamparkan rezekinya bagi siapa yang Dia kehendaki daripada hambanya. Kalau Tuhan, sedangkan Tuhan berkata, yakni min ghairi tabi'atin yarzuquhum fid dunya wa la yahsubuhum fil akhirah. Jadi Allah memberi rezeki tanpa tabi'ah, tanpa ada sangkutan kezaliman dengan orang. Yang suku di dunia, yang Allah beri rezeki dia di dunia, sehingga tidak dihisap nanti di akhirat karena tidak ada sangkut pautnya dengan orangnya. Kan di antara dua minta rezeki itu mulai tabiatin wala, tanpa ada tabiat, rezeki yang tanpa hisap, tanpa ada sangkutan dengan orang. Ini boleh ta'abin, pada tabiatin di ahad, dan tanpa ada satu sangkut paut dengan orang lain, nanti haknya orang. Bagi hadza yarji ila Allah ma'nahu yuqaddiru ala ma yasha wa yabsutu lima yasha. Ini dan dikatakan ini kembali kepada Allah, maknanya Allah bisa mempersempit bagi rezeki itu bagi siapa yang yuqaddir ala ma yasha. Allah menyempitkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, wa yabsutu liman yasha, dan Allah menghamparkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Wala yu'ti kulla ahadin biqadri hajatih. Dan Allah tidak memberi setiap orang itu menurut kadar hajatnya orang itu. Bal yu'til katsir man la yahtaju ilaih. Bahkan kadang Allah memberikan yang banyak kepada orang yang tidak butuh, ada terlalu banyak. Dan memang hikmahnya Allah, kebijaksanaan Allah, supaya terjadi saling berbagi sebetulnya hikmahnya. Jadi kadang Allah memberikan harta yang banyak kepada orang yang tidak perlu. Wala yu'til qalil may yahtaju ilaih.
wala yu'taradu alaih. Dan terkadang Allah itu tidak memberi sedikit kepada orang yang membutuhkan, wala yu'taradu alaih, sehingga dia tidak diprotes Allah itu. Wala yuhasab, dan Allah tidak akan dihisab fima yarzuq, atas apa yang sudah Allah beri rezeki, terserah kepada Allah. Allah mau beri ini banyak, Allah mau beri ini sedikit. Yang suatu rizqu liman yasha'u wa yaqdir. Allah Maha menghamparkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, wa yaqdirullah. Dan Allah mempersempit, membatasi siapa yang Dia kehendaki. Itu tergantung pada kehendak Allah. Dan tidak diprotes Allah atas itu karena Dia yang memberi. Wa yaqul lima ataita hadza wa haramta hadza. Maka tidak dikatakan pada Allah, kenapa kau beri ya Allah si fulan ini dan kau halangi, kau haramta, atau haramta kau halangi fulan itu. Kau halangi yang si fulan ini, kau beri si fulan dan kau halangi si fulan. Walima ataita hadza aktsar mimma ataita dzaka. Dan kenapa kau berikan ini lebih banyak daripada yang kau berikan kepada si ini? Tidak ada. Semua punyanya Allah, haknya Allah Ta'ala. Wakila maknahu, adanya mengatakan maksud yarzuqu ma yasha'u itu la yakhafuna fada khazaini. Allah memberi itu tidak takut akan habisnya perbendaharaannya. Allah itu memberi tidak takut akan habisnya perbendaharaannya. Fayahtaju ila hisabin, sehingga dia butuh hitungan. Seperti orang, kalau kita kan terbatas harta kita, kalau mau ngasih kita hitung-hitung dulu. Kalau Allah ngasih itu tanpa hitungan, karena Dia tidak akan takut habis dari apa yang ada dalam perbendaharaan Allah SWT. Fayahtaju ila hisabin, sehingga dia butuh perhitungan. Ma yakhruju minhu minha, ma yukhriju minha, itu apa yang dia keluarkan daripadanya, daripada perbendaharaan tadi. Dan al-hisab minal mu'ti inama yakunu bima yaqaw bin nafar. Hanya saja hitungan itu dari orang yang memberi itu hanya terjadi terhadap orang yang takut kehabisan atas apa yang dia punya. Adapun Allah tidak takut kehabisan, maka Allah tidak perlu menghitung untuk memberi. Ya. Inama yakunu bima yaqaw bin nafar ini. Jadi hisab itu, hitungan itu hanya dari mukti, dari pemberi itu kalau ketika dia takut akan habis dari apa yang ada dalam perbendaharaannya. Kemudian ayat berikutnya 213, kana nasu ummatan wahidah. Fab'athallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundzirin. Dahulu manusia itu adalah umat yang satu. Ay ala dinil wahid, jadi manusia dulu berada pada agama yang satu. Bapak mereka Adam, ibu mereka Hawa. Agamanya satu, yaitu tauhid, sebelum terjadi penyimpangan. Dulu manusia itu satu. Dari Adam, dari Hawa, jenisnya satu. Dan di asal usulnya satu, agamanya pun ada ala dinin wahid, pada agama yang satu. Ummatan wahidah, di satu umat. Kalau Mujahid arada Adam wahdah. Mujahid mengatakan yang dimaksud di situ ummatan wahidah itu Adam sendiri. Karena ummatan wahidah, Adam sendiri itu adalah satu umat. Bersama wahid bila berjamaah. Terkadang Allah menamakan yang satu itu dengan lafaz jamak, dan aslun nasli, sebab Adam tersebut ummatan wahidah karena dia adalah asal daripada keturunan wa abul bashar, bapak daripada manusia. Cuma khalaqallahu minhu Hawa, kemudian Allah ciptakan dari Adam itu Hawa, wa nasyara minhum an-nas, kemudian Allah tebarkan dari dua orang itu manusia. Bantasyaru, maka mereka bertebaran, wa kanu muslimin, dan mereka muslimin. Mereka dulu muslim karena agamanya satu, diajari oleh bapak mereka Adam, tauhid. Kenapa ilaan qatala Qabil Habil, sampai terjadi pembunuhan, Qabil membunuh Habil, baru mereka berselisih. Fakhtalafu fab'athallahu nabiyina. Maka menurut Israiliyat itu Qabil setelah itu menghilang sampai pergi ke tanah daripada India. Di sana dia menyembah daripada api dan sebagainya, hanya keturunannya menyembah api. Faktalaku, maka mereka pun hanya berselisih setelah terjadi pembunuhan. Fab'athallahu nabiyyin, maka Allah utus para nabi. Qala Hasan Basri mengatakan, dan Atha mengatakan, kana nas bi waqti wafati Adam ila mab'atsinu ummatan wahidah. Dahulu orang itu mulai dari wafatnya Nabi Adam sampai diutusnya Nabi Nuh, itu umat yang satu, alamilatul kufri amtal al-bahaim, jadi pada ajaran kekafiran setelah wafatnya Adam. Setelah mereka lupa Adam wafat, mereka lupa akan agama mereka,
mereka berada pada agama yang satu, itu kekafiran semua. Ini menurut pendapat sebagai pendapat yang lain. Kalau pendapat yang pertama tadi mengatakan satu umat, jadi tauhid, sampai kemudian mereka berpecah. Kemudian Amsal al-bahaim, mereka seperti hewan ternak karena tak punya pegangan. Faba'athallahu Nuhan, maka akhirnya Allah utus Nuh alaihissalam, wa dan selainnya minan nabiyyin, daripada para nabi. Kalau Qatadah, sedangkan pendapatnya Imam Qatadah dan Ikrimah, karena subhanahu wa ta'ala bila mabatinu karena bainahuma asyrata qurun, adalah manusia itu dari mulai Adam, waktunya Adam sampai diutusnya Nuh, itu antara mereka berdua itu ada 10 generasi, 10 kurun, 10 abad. Kulhum ala syariatin wahidah, semua mereka berada pada syariat yang satu, minal haqqi wal huda, berupa kebenaran dan petunjuk. Summa talabu bi zamanin Nuh, kemudian mereka berbeda-beda, berselisih pada zaman Nabi Nuh. Faqala ila Nuhan, maka Allah terus pada mereka Nuh, maka awwala nabiyyin, dan Nuh adalah nabi yang pertama kali Isa diutus. Summa Isa ba'dahu nabiyyin, kemudian Allah mengutus setelah Nuh para nabi yang banyak. Ukuran Kalbi, sedangkan Imam Kalbi mengatakan yang dimaksud An-Nas di situ adalah ahlus safinati Nuh, para penghuni perahu Nabi Nuh. Jadi yang dimaksud manusia itu menurut pendapat yang lain adalah penghuni perahu Nabi Nuh, karena nasu umat wahidah. Kemudian kanu mukminin, mereka itu beriman dengan Nuh. Pada asalnya penduduk perahu tadi beriman kepada Nuh alaihissalam. Sementara pada wafat Nuh, kemudian mereka berselisih setelah wafatnya Nabi Nuh. Waruya Ali bin Abbas, dan diriwayatkan dalam Ibnu Abbas karena soal ahli Ibrahim alaihissalam umat wahidatan kufaran kulluhum. Jadi orang itu pada zaman Nabi Ibrahim dahulu satu umat yang satu, yaitu kufur semuanya. Maka Allah utus Nabi Ibrahim, ba'atsallahu Ibrahim wa ghairihi, dan selainnya dan selainnya Ibrahim minan nabi, dan berupa para nabi. Wakilah kanal Arab ada dini Ibrahim. Ada yang mengatakan yang dimaksud An-Nas umat wahidah itu, manusia itu umat yang satu, adalah orang-orang Arab sepeninggal Nabi Ibrahim itu mereka masih berada dalam agama Nabi Ibrahim, sampai dilupa oleh Amr bin Luhai. Ila an ghayyaru Amr bin Luhai laknatullah alaih. Amr bin Luhai ini adalah bapaknya kabilah Khuza'ah. Dia yang pertama kali membawa berhala ke Mekah. Dan mulai zaman Amr bin Luhai inilah terjadi perombakan syariat Ibrahim. Hanya orang-orang ansur hanya menyembah berhala. Itu kurang lebih sekitar 500 tahun sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Lebih pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Itu ada orang namanya Amr bin Luhai. Maka Amr bin Luhai ini dia sering berdagang ke Syam, hanya melihat orang Syam ketika itu menyembah berhala. Hanya dia kepingin, pertama dibuat sekedar semacam jimat. Kenapa ini? Ini kami sembah, ini tuhan-tuhan kami, katanya orang Syam. Saya minta buat keberuntungan. Hanya dibawa ke Mekah. Lama disembah. Hanya terjadi, mulai saat itu terjadi penyembahan berhala di Mekah sampai zaman Rasulullah lahir itu ada 360 berhala di sekeliling daripada Ka'bah. Waruya an Abil Aliyah, dan diriwayatkan daripada Abul Aliyah dari Ubay bin Ka'ab. Qala kana nasu hina aradu ala Adam wa akhraju min dhari, na uridu ala Adam wa akhraju min dhari. Adalah diriwayatkan dari Abul Aliyah, yang dimaksud kana nasu umat wahidah itu adalah dahulu manusia itu ketika uridu dipaparkan kepada Nabi Adam dan dikeluarkan dari dhahri, daripada punggungnya Adam pada alamul zar. Itu alam zar itu semut-semut yang kecil. Jadi manusia itu waktu itu alam arwah, dilupakan arwah itu seperti zar. Itu di Wadi Nu'man, di lembah Nu'man dekat Arafah. Diambil dari punggungnya Nabi Adam zuriatnya, dilupakan daripada zar. Maka ketika itu Allah bertanya kepada mereka, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidina. Wa aqarru bil ubudiyah, mereka masih mengakui penyembahan kepada pengabdian kepada Allah lillahi ta'ala, umatan wahidah, sebagai umat yang satu, muslimin. Mereka semua muslim kullihim, semuanya muslimin kullahum. Walam yakunu umatan wahidah qattu ghairu dzalikal yaum, dan mereka tidak menjadi umat yang satu selain hari itu.
Selain hari di alam arwah itu mereka satu. Semua mengaku Allah sebagai Allah. Sudah bingung kata Allah, apakah bukankah saya ini Rob kalian? Mereka semua menjawab ya. Itu umatan wahidah. Jadi ada yang menafsirkan karena umat wahidah itu dulu ketika alam arwah manusia itu berada di umat yang satu. Jadi ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan pada mulai Adam itu umat yang satu. Karena Adam itu adalah bapak semua manusia. Ada yang mengatakan zaman Adam sampai Qabil itu umat yang satu, itu tauhid. Ada yang mengatakan setelah itu sampai Nuh itu umat yang satu. Setelah wafatnya Adam sampai Nuh itu umat yang satu dalam keadaan kekafiran. Allah utus Nuh. Ada yang mengatakan Ibrahim atau ahli safinah Nuh, penduduk penghuni perahu Nuh itu umat yang satu, itu muslim semua. Kemudian setelah itu bertebaran, baru kemudian Allah utus para rasul. Ada yang mengatakan itu Nabi Ibrahim, sama Nabi Ibrahim itu ummah wahidah, jadi kafir semua, baru Allah utus Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan setelah Ibrahim wafat, itu mereka tetap berada ummah wahidah. Itu orang Arab itu berada pada umat yang satu, menyembah pada din Ibrahim, agama Hanif, agama Nabi Ibrahim yang lurus. Sampai terjadi perombakan terhadap agama Ibrahim oleh Amr bin Luhai. Bapaknya kabilah Khuza'ah, nenek moyangnya Khuza'ah. Dan Khuza'ah ini yang kemudian merebut Ka'bah pada zamannya Qusay, moyangnya Rasulullah SAW, zamannya Qusay. Kemudian direbut kembali oleh Qusay. Dan sebelum Qusay itu direbut oleh Bani Khuza'ah, kemudian Qusay sendiri lahirnya tidak di Mekah, tapi lahir di luar Mekah. Jadi kata Aqsa artinya jauh, maka disebut dinamai dia Qusay karena dia ditakosi dibilang di Luto'ah, karena dia lahir jauh dari Mekah, maka dinamakan dia Qusay. Dan kemudian Qusay ini dijuluki Mujammih karena dia berhasil mengumpulkan Quraisy yang terserak gara-gara Bani Khuza'ah, kemudian merebut kembali Mekah dari Bani Khuza'ah. Kemudian Bani Khuza'ah diusir dari Mekah, kembali ke tangan Quraisy. Kemudian Tumaktalabu, ya mereka itu sudah. Walam yakun umat wahidan qad dzalika al-yawm. Mereka tidak menjadi umat yang satu selain hari itu, selain hari di mana alam arwah itu. Tumaktalabu, kemudian mereka bercerai-berai, berselisih. Pada Adam, setelah Nabi Adam. Naziru fi surat Yunus. Ini yang semisal ini, ayat yang semisal ini ada di surat Yunus. Wa makana nasu illa ummatan wahidatan faqtalafu, dan tidaklah manusia itu kecuali umat yang satu, kemudian mereka berselisih. Fa ba'athallahu nabiyyin, maka Allah mengutus para nabi. Wa jumlatuhum mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Dan jumlah mereka para nabi 124.000 nabi. Menurut riwayat wa rusul minhum 300 wa 13 asyara. Sedangkan rasul di antara 124.000 nabi itu ada 313 rasul. Wal madhkuruna fil Quran, sedangkan yang disebut dalam Quran bismil alam, dengan nama alam, nama yang asli itu 20 sama dia wa isruna nabiyan, 28 nabi. 28 nabi. Itu masuk Uzair. Uzair itu 26 berarti sama Uzair. Dan 27-28-nya Khidir. Baru menganggap itu nabi. Yang satu lagi siapa? Dzulqarnain atau Luqman, yang menganggap itu nabi. Jadi yang disebut namanya 28 nabi. Mubasyirina, semua para nabi itu tugasnya dua, mubasyirin wa mundirin. Mubasyirin memberi kabar gembira bagi orang yang taat pada mereka dengan surga bisawab, dengan pahala man ata'a man amana wa ata'a, bagi orang yang beriman dan taat. Wa mundirin, dan memberi ancaman, memberi kabar ancaman, berita ancaman, ay muhadzirin bil iqab, jadi memberi peringatan dengan siksa kepada man kafara wa asur, kepada orang yang durhaka dan kepada orang yang kafir dan durhaka. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah turunkan bersama para nabi-nabi itu adalah kitab, ay al-kutub, jadi kitab-kitab. Takdiruhu wa anzala ma'a kulli wahidin minhumul kitab. Takdirnya, ketentuannya adalah Allah turunkan bersama setiap seorang nabi tadi kitab. Jadi kitab itu banyak.
Setiap nabi itu Allah turunkan wahyu kitab kepada mereka. Supaya wajib kita ketahui cuma 4 dan 2 suhuf. Suhuf Ibrahim dan suhuf Musa, suhuf Ibrahim sama Musa. Karena itu yang kuat riwayatnya dalam Quran. Adapun kitab ini seperti menurut ayat ini, setiap nabi itu ada kitab. Cuma tidak wajib kita ketahui karena memang tidak disebut juga oleh Al-Quran. Terus mengetahui dari mana? Tidak diinformasikan. Yang diinformasikan cuma 4. Bil haqqi, kitab itu turun dengan kebenaran. Ini bil adli, dengan keadilan, wasidqi, dengan kejujuran. Liyahkuma bainan nas, supaya nabi tadi menghukum antara manusia. Sedangkan Abu Ja'far membaca liyuhkama bainan nas, membaca dengan mabni majhul. Dengan mendomakan ya, bidomil ya, wa fathilka, membacakan kaf. Hauna di sini. Tapi awal Ali Imran, dan di awal surat Ali Imran. Yahkum bihan nabiyun, itu yuhkamu. Itu dibaca juga yuhkam di awal Ali Imran. Wa fin Nur, juga di surat Nur, di 2 tempat itu juga dibaca yuhkam oleh Abu Ja'far. Ya, di dalam kitab la yuhkam fil haqiqah. La yahkum fil haqiqah. Sebab kitab itu tidak menghukumi secara hakiki. Karena yang menghukumi kan bukan kitabnya, tapi nabinya yang datang dengan kitab itu. Inama yuhkamu bih. Hanya saja kitab itu dihukumi dengannya, bukan dia yang menghukum. Nabi itu menghukumi dengan berdasarkan kitab itu, bukan kitab itu yang menghukum. Maka dibaca yuhkam oleh Abu Ja'far dengan mabni majhul. Sedangkan qiraatul ammah, qiraat umum itu bi fathil ya wa dhammil kaf, yahkum. Yahkuma. Kalau kitab ayat yahkuma kitab, ini supaya kitab itu menghukum. Zakarahu ala sa'atil kalam, disebutkan secara perluasan kalam, perluasan makna kalam, bahwa kitab itu seolah-olah menghukum. Karena dia sumber hukum, maka seolah-olah dia sendiri yang menghukum, perluasan kalam. Qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Ini kitab kita yang berbicara kepada kalian dengan kebenaran. Ila ma'nahu yahkumu kullu nabiyyin bi kitabih. Maknanya liyahkuma kullu nabiyyin bi kitabih, supaya menghukum setiap nabi itu dengan kitabnya masing-masing fi makhtalafu fi, dalam apa-apa yang mereka perselisihkan. Wa makhtalafu fi, dan tidaklah berselisih dalam kitab tentang kitab itu, ayat kitab illa ladina utuh, kecuali orang-orang yang diberi kitab itu, ayat utul kitab min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, bukti-bukti nyata, yani ahkamut Taurat, hukum-hukum Taurat wal Injil dan Injil. Walal Faraq, dan Imam Faraq mengatakan dari khilafihim maknayan. Dan untuk masalah perselisihan mereka di sini ada 2 makna. Ahaduma, makna pertama kufru ba'dihim bi kitabi ba'din. Makna pertama adalah kekufuran sebagian mereka terhadap kitab yang lain, seperti umat Nasrani tidak mengakui Taurat yang diturunkan kepada sebelum, umat Yahudi tidak mengakui Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi ada yang mengatakan maksud perselisihan itu adalah pengkufuran sebagian ahli kitab kepada kitab yang lain. Itu makna perselisihan mereka. Padahal mereka sama-sama ahli kitab. Sehingga Yahudi tengkar sama Nasrani, padahal mereka wahum yatluna al-kitab, padahal mereka itu sama-sama membaca kitab. Itu yang dimaksud perselisihan. Wallahu ta'ala, Allah berfirman, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Mereka berkata kami mengimani sebagian kitab, tapi kami mengkufuri sebagian yang lain. Wal akhir, makna yang kedua tentang perselisihan mereka dalam kitab mereka itu adalah tahrifuhum kitabullah. Penyimpangan mereka terhadap makna-makna kitabullah tidak sesuai dengan penafsiran. Itu perselisihan mereka dalam kitab. Allah Ta'ala, Allah berfirman, yuharrifuna al-kalimah an mawadhi'i. Mereka merubah-rubah kalimat-kalimat itu dari tempat yang seharusnya. Menukar maknanya, baik menukar posisi atau menukar makna. Wakilal ayat roji'atun ila Muhammad SAW. Ada yang mengatakan ayat ini merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Wa kitabuhu wa kitabihi.
dan kitabnya Nabi Muhammad. Ikhtalafa fi ahlul kitab, yang mana para ahli kitab itu berselisih tentang Nabi Muhammad SAW. Sebagian kecil di antara mereka beriman pada Rasulullah, tapi sebagian besarnya tidak beriman. Aktsaruhum fasiqun, sebagian mereka tidak beriman. Mimba dimanja umul bayinat, setelah datang kepada mereka bayinat, bukti-bukti nyata berupa sifatul Muhammad SAW, sifatnya Rasulullah SAW. Justru ketika datang sifat Rasulullah, bukti nyata dari Rasul, bahwa mereka justru mereka bukan makin yakin, makin kufur kepada Rasulullah SAW, orang ahli kitab. Fi kutubihim, di dalam kitab mereka, padahal sudah datang sifat Rasulullah di dalam kitab mereka, di Taurat, di Injil. Bagian karena kezaliman mereka, zulman, wahasadan, dan karena hasudnya mereka, irinya mereka, para ahli kitab terhadap Rasulullah, karena dilihat nabinya itu bukan dari Bani Israel, maka mereka iri, dengki. Bainahum, bagian bainahum, ini karena kedengkian di antara mereka. Fahadallahu alladziina aamanu limakhtalafu fi, maka Allah menunjuki orang-orang yang beriman limakhtalafu fi, terhadap apa-apa yang diperselisihkan itu. Ay makhtalafu fi, ini apa yang mereka perselisihkan. Minal haqqi, berupa kebenaran. Biizni, dengan izin Allah. Jadi dengan ilmunya Allah. Wa iradati, dengan kehendaknya Allah fihim, di antara mereka, terhadap mereka. Bahwa Ibnu Zaid berkata tentang ayat ini, bil ayat ikhtalafu fil qiblah. Mereka berbeda tentang berselisih tentang kiblat. Wa minhum man yusalli ila masyriq, di antara ahli kitab ada yang sholat menuju ke timur, minhum yusalli maghrib, ada yang sholat menuju ke menghadap ke barat. Wa minhum yusalli ila Baitul Maqdis, ada yang sholat menuju ke Baitul Maqdis. Fahadanallahu ila Ka'bah, maka Allah menunjuki kita kepada kiblat Ibrahim, yaitu Ka'bah. Waktu bersiam, mereka pun berselisih tentang puasa mereka. Fahadanallahu li syahr Ramadan, maka Allah menunjuki kita terhadap puasa Ramadan. Waktu bil ayyam, mereka juga para ahli kitab itu berselisih tentang hari yang dianjurkan untuk ibadah. Yahudi mengatakan hari Sabtu. Al-Yahud, maka Yahudu as-Sabta. Yahudi mengambil hari Sabtu, wa Nasara al-Ahad. Nasara mengambil hari Ahad. Fahadanallahu lil Jum'ah, maka Allah menunjuki kita kepada hari Jumu'ah. Waktalafu fi Ibrahim, mereka juga berselisih tentang Ibrahim, siapa sebetulnya Ibrahim alaihissalam itu, apakah dia Yahudi atau Nasrani? Maka Yahudi berkata, faqala Yahud kana Yahudiyan, Ibrahim itu Yahudi. Faqala Nasara berkata, kana Nasraniyan, Ibrahim itu Nasrani. Fahadanallahu lil haq, maka Allah menunjuki kita kepada kebenaran. Minta lagi dari hal itu. Itu bahwa Ibrahim itu hanifan musliman. Ibrahim itu adalah orang yang hanif, yang lurus dan muslim, berserah diri. Waktu fi Isa, mereka ahli kitab berselisih pula tentang Isa. Fajalat al-Yahud al-Firyata, maka Yahudi menjadikan kebohongan pada Maryam dengan mengatakan itu anak zina. Ya, maka dikandung Maryam itu anak zina. Fajalat Nasara ilahan, sedangkan Nasrani berlebihan dalam menyanjung Isa sampai menjadikannya Tuhan atau anak Tuhan. Wa hadanallahu lil haqqi, maka Allah menunjukkan pada kita kebenaran tentangnya. Allah yahdi man yasha ila shiratal mustaqim, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa saja kepada jalan yang lurus. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina amanu tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula alladziina amanu mata rasulullah ala inna sholal qadim. Dikatakan am-hasibtum, apakah kalian menyangka antadkhulul jannah, bahwasanya kalian itu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini turun katanya. Jadi apakah kalian menyangka bahwa kalian itu akan masuk kepada surga Allah? Wala ma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian permisalan atau seperti yang datang pada umat sebelum kalian berupa ujian-ujian Allah. Ini apakah kalian menyangka kalian masuk surga dengan begitu saja? Padahal belum datang pada kalian ujian-ujian seperti datangnya ujian-ujian pada umat terdahulu. Wala Qatadah dan Suddi, Imam Suddi dan Qatadah mengatakan nazarat hadil ayat fi ghazwatil Khandaq.
Ayat ini turun pada perang Khandaq. Hina asabal muslimin ma asabahum min al-jahdi wa syiddatil khauf. Itu ketika orang muslimin ditimpa. Ketika menimpa kaum muslimin apa yang menimpa mereka berupa al-jahd, berupa kesusahan, wa syiddatil khauf, dan sangatnya takut, wal barad, dan sangatnya dingin, wa dhiqal aish, sempitnya penghidupan, wal wa'il ada, dan macam-macam gangguan yang lain. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, wa balaghatil qulubul hanajir, dan rasanya balaghatil qulub, rasanya jantung ini sampai naik ke kerongkongan, balaghatil qulubul hanajir. Waqila nazalat fi harbi Uhud. Ada yang mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan perang Uhud. Waqala atau ya, ada yang tadi mengatakan perang Khandaq, yang ini mengatakan ayat ini berkenaan dengan perang Uhud. Ya, karena sama-sama punya kesulitan di situ. Dan mereka mengeluh. Sebagian dari yang tidak kuat imannya mengeluhkan kesulitan yang mereka hadapi. Akhirnya turun ayat ini. Apakah kalian menyangka kalian itu bakal masuk surga begitu saja sedangkan kalian tidak diuji? Kalau kalian baru diuji demikian saja, kalian mengeluh. Maka berkata lama dahulu Rasulullah SAW ashabul Madinah. Ketika Rasulullah SAW masuk dan beserta sahabatnya masuk ke kota Madinah, ishtadda alaihimud dur, maka menjadi sangatlah atas mereka kesusahan, kesulitan. Kenapa? Li'annahum kharaju bila mal, sebab Rasulullah dan sahabat itu keluar dari kota Makkah tanpa ada harta yang mereka bawa. Mereka tidak ada harta. Wa taraku diyarahum, mereka meninggalkan kampung halamannya, rumah mereka. Wa ambalahum, harta mereka bi aidil musyrikin, di tangannya orang musyrik. Wa atharu lillahi wa rasulih, dan mereka lebih mengutamakan ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah SAW, sehingga mereka rela tinggalkan hartanya di Mekah dan juga tempat tinggalnya di Mekah. Wa adharatil yahudul adawa li Rasulillah SAW. Sedangkan Yahudi adharat, menampakkan permusuhan. Yahudi menampakkan permusuhan kepada Rasulullah SAW. Wa asarul qaumun anifaq, sedangkan kaum yang lain di Madinah seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya menyembunyikan kemunafikan kepada Rasulullah SAW, pura-pura masuk Islam. Fa anzalallahu ta'ala tatiban li qulubihim, maka Allah SWT menurunkan ayat itu tadi, ayat Am-Hasibtum ini sebagai tatib, untuk menenangkan hati mereka. Seolah Rasulullah merasa kita sudah malam ditimpa tangga pula, sudah celaka sial ditimpa tangga, sudah keluar dari Mekah tidak ada bekal, sampai di Madinah ada yang musuhi Yahudi, ada juga yang menyembunyikan permusuhan orang munafik. Takut-takut Allah, sebagian mereka tidak sabar, maka Allah turunkan ayat ini untuk menghibur mereka bahwa tidak mungkin kalian masuk surga kecuali dengan melalui ujian-ujian. Ini salah satu ujian. Am hasibtum, maknahu hasibtum wal mim silah. Jadi am hasibtum ini apakah kalian itu menyangka? Maknanya adalah hasibtum, kalian menyangka. Mim di situ sebagai penguat saja. Am. Qaulul farad, ahasibtum maknanya apakah? Jadi am hasibtum maknanya ai ahasibtum. Apakah kalian menyangka? Tanpa mim, kemudian dikasih mim untuk penguat saja. Am hasibtum. Qala al-Farad wa qala Zajjaj. Al-Farad, dan itu dikatakan oleh Al-Farad silang. Adapun Zajjaj berkata bal hasibtum, am di situ untuk itraf. Ini akan tetapi atau bahkan kalian menyangka. Mana ayat itu adalah adzonantum ayyuhal mu'minun. Apakah kalian menyangka wahai orang mukmin antadkhulul jannata, bahwasanya kalian akan masuk surga. Walam ya'tikum, dan belum lagi datang kepada kalian. Ai walam ya'tikum, dan tidak datang. Ma di situ silah. Ma itu untuk penguasa. Padahal belum datang kepada kalian. Masalul ladina khalau, permisalan orang-orang yang telah lalu. Ai syibhul ladina matau, sama permisalan orang yang telah lalu min qablikum, sebelum kalian. Minan nabiyyin, berupa para nabi, wal mukminin, dan orang yang beriman, para nabi. Masat umul baksa, yang mana ditimpa mereka oleh baksa, oleh kemelaratan, oleh kesulitan. Al-faqr, al-baksa di situ al-faqr.
Al-faqru, kefakiran, wasyiddah, dan kesulitan, syiddah, wal bala, dan juga musibah. Itu yang dimaksud dengan baksa. Al-baksa, kesulitan, kemelatan, maksudnya ada kefakiran, kesulitan, dan bala. Wadorro, dan juga kemadorotan. Jadi al-marad, sakit penyakit. Wazamanah, sakit yang menahun. Wazulzilu, dan mereka diguncang. Ini diguncang dengan bala. Kuriku bi anwa'il balaya, mereka digerakkan dengan macam-macam bala. Warozaya, dan kehinaan. Wakuwifu, mereka dibuat ditakut-takuti. Hatta yaqula Rasul waladina amal mau, sehingga saking kerasnya bala yang mereka hadapi sampai Rasul dan orang yang beriman bersama Rasul tadi berkata, mata Nasrullah, kapankah pertolongan Allah bakal datang? Kok begini sulit kita? Kapan pertolongan Allah bakal datang? Mazal al-bala bihim, ini senantiasa bala itu ada pada mereka, hatta tarta'un nasrah, sehingga mereka menganggap lambat pertolongan Allah. Allah Ta'ala, maka Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Quran Nafi, Imam Nafi membaca hatta yaqulur rasul dengan rafa. Makna hatta qala rasul. Sedangkan yang umum membaca hatta yaqular rasul dengan fathah. Wa idza kana al-fi'l alladhi yali hatta fi ma'na al-madhi wa lafzul mustaqbal fala kamil wajh. Dan apabila fi'il yang yali yang mengikuti hatta itu semakna dengan makna madhi, walau lafzul mustaqbal, sedangkan lafaznya lafaz mustaqbal, lafaz mudhari, falaka fihi wajhani, maka boleh bagimu dua cara baca. Rafa boleh, nasab boleh, farrafu wa nasab. Jadi ada yang membaca hatta yaqulur rasulu, ada yang membaca hatta yaqulur rasulu. Adalah ada lu. Tapi yang umum membaca hatta yaqula. Dari Imam Nafi. Ala zahiril kalam, secara menurut zahir kalam. Lianna hatta tansibul fi'lan mustaqbal, sebab hatta itu menasabkan fi'il mudhari warafu dan rafa. Lianna maknaul mati, dan rafa karena maknanya mati, tetap dirafakan karena maknanya mati. Sedangkan hatta itu tugasnya menasabkan. Tapi di situ hatta yaqulu kok tetap dirafakan karena maknanya menurut Imam Nafi itu maknanya mati. Hatta qala rasul, sehingga tetap dibaca rafa. Wa hatta la ta'mal fil madhi, dan hatta tidak beramal dalam fi'il madhi. Itu masalah grammar sendiri. Allah. So,